Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan judul konsep perancangan sistem pakar berbasis pengetahuan. Adapun penyusunannya Muhammad Zuhdi dan juga Maulana Yusuf. Langsung saja kita bahas materi pada hari ini, apa itu sistem pakar. Sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seseorang pakar di bidang tertentu, memanfaatkan pengetahuan dan aturan untuk memecahkan masalah. Pengertian sistem pakar berbasis pengetahuan, sistem yang menggunakan pengetahuan spesifik untuk memberikan solusi atau rekomendasi dalam domain tertentu. Tujuan sistem pakar yang pertama, meniru cara berpikir seseorang ahli. Tujuan yang kedua, membantu mengambil keputusan. Dan tujuan yang ketiga, menghasilkan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan pengetahuan yang ada. Komponen-komponen sistem pakar. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base. Kumpulan pengetahuan dan informasi yang digunakan oleh sistem pakar untuk memecahkan. Yang kedua ada mesin inference atau inference engine. Mesin yang menerapkan aturan-aturan logika untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan. Yang ketiga ada antarmuka pengguna atau user interface. Tempat interaksi antara pengguna dengan sistem pakar. Yang keempat ada basis fakta atau user base, kumpulan data atau fakta yang relevan dengan masalah yang dipecahkan. Nah, di sini ada proses kerja sistem pakar. Ada 4. Yang pertama input data. Pengguna memasukkan data atau informasi yang diperlukan. Pencocokan fakta. Mesin inference membandingkan data pengguna dengan fakta yang ada di basis pengetahuan. Penarikan kesimpulan. Mesin inference menarik kesimpulan atau solusi berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Output. Sistem memberikan hasil atau rekomendasi kepada pengguna. Jenis pengetahuan dalam sistem pakar. Pengetahuan deklaratif. Fakta atau informasi yang tidak berubah seiring waktu. Pengetahuan prosedural, aturan atau prosedur yang menggambarkan cara melakukan sesuatu. Pengetahuan heuristik, aturan praktis yang digunakan untuk mendekati solusi dalam situasi kompleks. Di sini ada langkah-langkah perancangan sistem pakar. Ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan masalah yang ingin diselesaikan oleh sistem pakar. Yang kedua ada pengumpulan pengetahuan. Dapatkan pengetahuan dari pakar dalam domain tersebut. Yang ketiga ada modeling pengetahuan. Bangun model pengetahuan dalam bentuk basis pengetahuan dan aturan. Yang keempat ada pembangunan sistem. Implementasikan basis pengetahuan, mesin inference dan antarmuka pengguna. Evaluasi dan uji coba. Uji sistem dengan pengguna nyata dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Metode pengumpulan pengetahuan. Di sini ada 4. Yang pertama wawancara. Mengumpulkan pengetahuan secara langsung dari pakar. Yang kedua observasi. Memahami cara kerja pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada studi kasus. Menelan studi kasus yang telah terjadi sebelumnya untuk mengumpulkan pengetahuan. Literatur. Menganalisis buku, artikel, dan sumber lain yang relevan. Tantangan dalam perancangan sistem pakar. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pemodelan pengetahuan, itu menyusun pengetahuan dalam format yang dapat dimengerti oleh mesin. Yang kedua, pengumpulan pengetahuan yang akurat, itu memastikan informasi yang dikumpulkan benar dan sesuai dengan kondisi yang nyata. Juga ada pengembangan aturan dan yang kompleks, yaitu untuk menyusun aturan yang kompleks untuk menangani beragam kasus.
Keuntungan sistem pakar yang pertama dapat bekerja 24/7 tanpa kelelahan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang cepat dan akurat. Dan juga dapat dipakai untuk melatih para ahli muda dan juga mengurangi ketergantungan pada pakar manusia. Contoh aplikasi sistem pakar ada namanya diagnosa medis. Itu tujuannya membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan. Yang kedua ada namanya penyelesaian masalah teknis. Itu aplikasinya untuk memberikan rekomendasi sosial untuk masalah teknis. Aplikasi yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Itu untuk membantu pengambil keputusan dalam bisnis dan manajemen. Kesimpulannya, sistem pakar berbasis pengetahuan berperan penting dalam banyak bidang untuk menyelesaikan masalah kompleks. Perancangan yang tepat dapat membuat sistem pakar menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 11